Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Huda dengan NIM 2236045, Sistem Informasi Universitas Pasar Pengayan, angkatan 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Huda dengan NIM 2236045, Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pasar Pengayan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan proyek yang saya bikin, yaitu perencanaan manajemen proyek sistem informasi sewa kontraktor. Yang pertama ya, yang disusun oleh saya sendiri, Nur Huda, dengan NIM 2236045 dan Hairul Abdi 2236126. Program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pasar Pengayan tahun 2024-2025. Penulis saya sendiri, Nur Huda dan Hairul Abdi, tanggal 23 Desember 2024, versi 1.0. Adapun daftar isinya adalah dokumen kontrol, ruang lingkup, tujuan proyek, jadwal proyek, struktur organisasi proyek, manajemen komunikasi, manajemen perubahan, perencanaan komunikasi, pemulihan permintaan perubahan, daftar perubahan, struktur pekerjaan, penugasan tim proyek, jadwal proyek, tanggal, rencana anggaran, dan tanggal. Adapun dokumen kontrolnya adalah tanggalnya ada 29 Desember 2024, penulis saya sendiri, Nur Huda dan Hairul Abdi, versi 1.1, referensi perubahan belum ada, perubahan isi dokumen awal proyek. Mengetahui nama Nur Huda, jabatannya sebagai manajemen proyek. Masuk kita ke ruang lingkup proyek, yaitu deskripsi ruang lingkup. Ruang lingkup proyek ini mencakup semua aspek yang terkait dengan perencanaan pengembangan dan implementasi sebuah sistem informasi yang bertujuan untuk mengelola proses sewa-menyewa kontrakan secara efisien, efektif, dan lebih mudah untuk menjangkau konsumen. Elemen-elemen yang tercakup yaitu analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan pengguna atau pemilik kontrakan penyewa secara detail. Yang kedua yaitu menentukan fitur-fitur yang harus ada dalam sistem. Yang ketiga itu menganalisis proses bisnis yang ada di saat ini untuk menemukan area yang perlu diotomatisasi. Yang kedua yaitu perencanaan sistem, membuat diagram alur flowchart untuk menggambarkan proses bisnis, mendesain tampilan antarmuka pengguna, user interface yang intuitif dan mudah digunakan, memilih teknologi yang tepat untuk membangun sistem, misalnya bahasa pemrograman dan database dan framework. Lanjut, yang ketiga itu pengembangan sistem, membangun sistem berdasarkan rencana yang telah dibuat, melakukan pengujian atau testing untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik, mencoba sistem tersebut. Yang keempat yaitu implementasi sistem, melakukan pelatihan bagi pengguna supaya mereka mengerti. Kita lakukan pelatihan secara berkala gitu. Yang kedua yaitu memigrasi data dari sistem yang lama ke sistem yang baru, melakukan konfigurasi sistem sesuai dengan lingkungan yang ada. Lanjut kita proses implementasi sistem. Yang pertama yaitu pemeliharaan sistem, melakukan perbaikan bug fixing jika ditemukan masalah, melakukan pembaruan atau update sistem secara berkala supaya sistem terus berjalan dengan lancar dan memberikan dukungan teknis kepada pengguna. Lanjut kita ke fitur-fitur yang mungkin termasuk, yaitu profil pengguna, yaitu data pribadi pengguna, yaitu nama, alamat, nomor telepon, email. Selanjutnya riwayat transaksi. Selanjutnya preferensi pencarian. Masuk kita ke data kontrak, yaitu informasi detail tentang kontrakan,
lokasi kontrak, harga kontrak, fasilitas yang didapatkan, dan foto lokasi kontrak itu, dan ketersediaan kontrakan. Proses pemesanannya yaitu pencarian kontrak berdasarkan kriteria tertentu, pemesanan secara online, pembayaran secara online. Selanjutnya manajemen kontrak, penyimpanan data kontrak secara digital dan pengingat pembayaran. Masuk kita ke laporan, yaitu laporan keuangan, laporan ketersediaan kontrak, dan laporan aktivitas pengguna. Adapun manfaat sistem yang kami buat ini yaitu efisiensinya mengurangi waktu dan biaya dalam proses sewa menyewa, akurasi, meminimalisir kesalahan data, transparansi, informasi tentang kontrakan dapat diakses secara real time, yaitu kemudahan, proses pemesanan dapat pembayaran menjadi lebih mudah. Tantangan dari proyek ini ialah integrasi dan sistem lain. Jika ada sistem yang sudah ada, perlu dilakukan integrasi. Keamanan data pribadi pengguna harus dilindungi dengan baik supaya tidak bocor ke pengguna yang salah. Perubahan kebutuhan pengguna, sistem harus dapat diadaptasi dengan perubahan kebutuhan. Masuk kita ke tujuan proyek, yaitu tujuan utama dari perencanaan proyek sistem informasi sewa kontrak adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data. Sistem informasi ini dirancang untuk mengotomatiskan berbagai proses yang terkait dengan sewa kontrakan, mulai dari pencatatan dan properti, pengelolaan dan penyewa, hingga pemrosesan pembayaran. Dengan demikian, pengelola properti dapat mengelola data dengan lebih cepat, akurat, dan terorganisir. Yang itu memudahkan proses pencarian dan pemesanan. Sistem ini akan menyediakan platform yang mudah digunakan bagi calon penyewa untuk mencari properti yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan fitur pencarian yang lengkap, calon penyewa dapat dengan cepat menemukan kontrakan yang diinginkan tanpa harus menghubungi banyak pihak. Yang ketiga itu meningkatkan transparansi. Sistem informasi ini akan memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada semua pihak yang terlibat, baik pemilik properti maupun penyewa. Semua data terkait transaksi dan status sewa dapat diakses secara real time. Yang keempat itu meminimalkan kesalahan manusia. Dengan mengotomatiskan berbagai proses, sistem informasi ini dapat menimbulkan terjadinya kesalahan manusia yang sering terjadi pada pengelolaan data manual. Yang kelima yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Sistem yang user friendly dan informasi yang transparan akan meningkatkan kepuasan pelanggan, baik pemilik properti maupun penyewa. Selanjutnya itu secara lebih spesifik atau tujuan perencanaan yang ini dapat dijabarkan berbagai berikut. Yang pertama yaitu otomatisasi proses bisnis. Mengotomatiskan proses seperti perencanaan properti, pengelolaan data, penyewa, pemrosesan pembayaran, dan pembuatan laporan. Yang kedua itu meningkatkan akurasi data, memastikan data yang tersimpan dalam sistem selalu akurat dan update atau selalu diupdatekan yang terbaru gitu. Peningkatan keamanan data, melindungi data sensitif seperti data pribadi penyewa dan data keuangan. Peningkatan aksesibilitas informasi, memungkinkan akses informasi yang cepat dan mudah bagi semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya itu pengurangan biaya operasional, mengurangi biaya operasional yang terkait dengan pengelolaan data secara manual. Masuk kita ke manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan sistem informasi ini antara lain yaitu meningkatkan produktivitas. Pengelolaan properti dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis
karena tugas-tugas administratif telah terotomatisasi. Peningkatan pendapat. Sistem ini dapat membantu meningkatkan pendapatan dengan memperluas jangkauan pemesanan dengan mempercepat proses penyewaan. Peningkatan kepuasan pelanggan. Pelanggan akan merasa lebih puas dengan layanan yang lebih efisien dan transparan. Masuk kita ke peningkatan citra perusahaan. Perusahaan akan lebih profesional dan modern dengan adanya sistem informasi yang canggih. Dengan demikian, perencanaan proyek sistem informasi sewa kontrak merupakan langkah yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing dalam bisnis properti. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan proyek ini antara lain analisis kebutuhan, melakukan analisis yang mendalam terhadap kebutuhan pengguna dan proses bisnis yang ada. Perencanaan sistem, merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Selanjutnya, pemilihan teknologi, memilih teknologi yang tepat untuk membangun sistem. Selanjutnya, implementasi, melakukan implementasi sistem secara bertahap. Pengujian, melakukan pengujian secara menyeluruh untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik. Selanjutnya, pelatihan pengguna, melakukan pelatihan bagi pengguna baru agar dapat menggunakan sistem dengan baik dan benar. Masuk kita ke jadwal proyek, yaitu deskripsi tugas pekerjaan task, analisis kebutuhan, durasi hari kerja 5 mulai 25 Desember 25 Desember masuk kita ke jadwal proyek, yaitu deskripsi tugas atau pekerjaan, analisis kebutuhan, durasi kerjanya 5 hari mulai 25 Desember 2024 selesai 30 Desember 2024. Desain sistem, durasi kerjanya 10 hari mulai 1 Januari 2025 selesai 10 Januari 2025. Pengembangan sistem, durasi kerja 20 hari mulai kerja yaitu 14 Januari 2025 selesai 4 Februari 2025. Pengujian sistem, durasi hari kerja 10 hari mulai 3 Februari 2025 selesai 13 Februari 2025. Pelatihan staf dan peluncuran, yaitu durasi kerja 7 hari mulai 13 Februari selesai 20 Februari 2025. Masuk kita ke struktur organisasi proyek. Diagram struktur organisasi proyek, yaitu manajer proyek, tim pengembangan backend, pengembangan front end, pengembangan mobile, tim analisis dan desain, analisis sistem, desain UI atau UK, tim penguji sistem, tim dukungan dan pemeliharaan dan teknis dukungan. Masuk kita ke peran dan tanggung jawab, yaitu jabatan dan tanggung jawab. Manajer proyek mengawasi keseluruhan pelaksanaan proyek, tim analisis melakukan survei kebutuhan terkait sistem jadwal proyek, tim pengembangan merancang dan mengembangkan sistem informasi jadwal proyek, tim penguji itu memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tanpa error, dan tim pelatih melakukan pelatihan pengguna sistem dan memberikan panduan operasional. Masuk kita ke manajemen komunikasi. Tujuan komunikasi yaitu memindahkan semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan tepat waktu, meningkatkan kolaborasi antar tim, menyediakan laporan kemajuan proyek secara teratur, mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan cepat, yaitu strategi komunikasi, membuat saluran komunikasi yang jelas untuk setiap tim dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, sediakan platform untuk umpan balik dan diskusi. Menggunakan alat manajemen proyek untuk mencetak kemajuan dan komen penting. Yang ketiga yaitu saluran komunikasi. Pertemuan tim mingguan untuk membahas kemajuan, tantangan dan rencana ke depannya. Kedua itu email untuk komunikasi formal dan pengiriman dokumen penting.
Alat manajemen proyek menggunakan alat seperti Trello, Asana, atau Jira untuk melacak tugas dan kemajuan. Grup chat menggunakan aplikasi seperti Slack atau Microsoft Teams untuk komunikasi sehari-hari dalam kolaborasi cepat. Laporan proyek, dokumen laporan berkala yang disampaikan kepada pemangku kepentingan, misalnya setiap bulan. Masuk yang keempat itu frekuensi komunikasi. Pertemuan tim setiap minggunya, laporan proyek setiap bulan, komunikasi email sesuai kebutuhan tetapi tidak kurang dari 2 kali sebulan, update melalui alat manajemen proyek harian untuk memastikan semua anggota tim mengetahui status tugas mereka. Pemangku kepentingan dan tanggung jawab komunikasi, yaitu manajer proyek bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan keseluruhan pembaruan kepada pemangku kepentingan. Pengembangan melaporkan kemajuan dan tantangan teknis dalam pertemuan tim. Analisis sistem mengumpulkan umpan balik dan pengguna yang menyampaikan kepada tim. Desain UI berkomunikasi dengan pengembang dan pemangku kepentingan tentang desain dan pengalaman pengguna. Penguji itu melaporkan hasil pengujian dan masalah yang ditemukan selama penguji. Masuk itu ke manajemen perubahan, yaitu tujuan manajemen perubahan mengelola dan mengendalikan perubahan dalam proyek untuk memastikan dampak perubahan dapat dipahami dan dikelola dengan baik. Menolak bahwa semua perubahan yang diusulkan dievaluasi secara menyeluruh sebelum diimplementasikan. Menjaga komitmen terhadap jadwal dan anggaran proyek. Proses permintaan perubahan menciptakan anggota tim atau pemangku kepentingan dapat mengidentifikasikan kebutuhan untuk perubahan. Pengajuan permintaan perubahan harus disampaikan secara formal menggunakan bentuk permintaan yang perubahan yang mencakup deskripsi perubahan yang diusulkan, alasan perubahan, dampak yang diharapkan dari perubahan. Masuk kita ketiga, evaluasi permohonan perubahan. Tim evaluasi sebuah tim kecil yang terdiri dari manajer proyek, perwakilan pengembang, analisis sistem, dan pemangku kepentingan terkait akan melakukan evaluasi. Kriteria evaluasi yaitu dampak terhadap anggaran dan jadwal proyek, kelayakan teknis dan perubahan yang diusulkan, manfaat yang diperoleh dari implementasi perubahan. Masuk kita yang keempat, yaitu persetujuan perubahan. Rapat komite perubahan. Rapat diadakan untuk membahas permintaan perubahan dan hasil evaluasi. Keputusannya yaitu keputusan dapat berupa persetujuan untuk melanjutkan perubahan, penolakan permintaan perubahan, permintaan informasi yang tambahan sebelum keputusan diambil. Yang kelima yaitu implementasi perubahan. Rencana implementasinya yaitu setelah disetujui, perencanaan implementasi perubahan harus dibuat termasuk tanggung jawab dan untuk implementasi, jadwal implementasi, uji coba, dan validasi setelah perubahan diterapkan. Selanjutnya itu komunikasi kepada tim. Semua anggota tim harus diberitahu perubahan yang akan diterapkan dan dampaknya terhadap tugas mereka. Dokumentasi perubahan yaitu catatan perubahan. Semua perubahan yang disetujui harus didokumentasikan dalam catatan proyek, termasuk tanggal permintaan perubahan, deskripsi perubahan, hasil evaluasi dan keputusan, rencana pelaksanaan dan tanggung jawab. Selanjutnya yang ketujuh itu monitoring dan evaluasi. Pemantauan setelah perubahan diterapkan, dampaknya harus dipastikan untuk memastikan bahwa perubahan memenuhi tujuan yang diinginkan. Umpan baliknya yaitu mengumpulkan umpan balik dari tim dan pemangku kepentingan mengenai efektivitas perubahan. Baiklah, sampai sini yang saya jelaskan untuk proyek perencanaan informasi sewa kos ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Abdi, NIM 2236126. Prodi Sistem Informasi A1. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nur Huda.
pertama yaitu lampiran A, perencanaan komunikasi atau communication plan. Itu yang pertama yaitu tujuan komunikasi. Yang di dalam tujuan komunikasi yaitu ada menyediakan informasi yang tepat dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu mementingkan kolaborasi antar tim dan pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu memastikan pemangku kepentingan terlibat dan mendapatkan umpan balik secara aktif. Dan yang keempat, mengelola ekspektasi dan mengurangi risiko melalui komunikasi yang jelas. Selanjutnya yaitu audiens. Di dalam audiens ini ada manajer proyek, tim pengembang, tim analisis dan desain, tim pengujian, tim dukungan dan pemeliharaan, dan pemangku kepentingan eksternal atau misalnya pemilik kontrakan, pengguna akhir. Yang ketiga yaitu frekuensi komunikasi. Di dalam frekuensi komunikasi ini, yang pertama yaitu pertemuan tim setiap minggu untuk mendiskusikan kemajuan, tantangan, dan rencana ke depan. Yang kedua yaitu laporan proyek setiap bulan untuk memberikan pembaruan kepada pemangku kepentingan. Yang ketiga, pembaruan harian setiap hari untuk memastikan semua anggota tim mengetahui status tugas mereka. Yang keempat yaitu umpan balik pengguna setelah setiap fase penting untuk mendapatkan umpan balik mengenai sistem. Dan yang kelima, diskusi tim setiap hari untuk kolaborasi cepat dan penyelesaian masalah. Yang keempat, tanggung jawab. Yang pertama yaitu manajer proyek bertanggung jawab untuk komunikasi keseluruhan, laporan, dan pertemuan dengan pemangku kepentingan. Yang kedua, pengembangan memberikan laporan kemajuan dalam pertemuan tim dan berpartisipasi dalam diskusi. Yang ketiga, analisis sistem mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan menyampaikannya kepada tim. Yang keempat, desainer UI atau UX berkomunikasi dengan pengembang dan pemangku kepentingan mengenai desain dan pengalaman pengguna. Dan yang kelima yaitu penguji, melaporkan hasil pengujian dan masalah yang ditemukan selama pengujian. Selanjutnya yaitu lampiran B. Yang pertama, formulir permintaan perubahan. Formulir permintaan perubahan atau China request form. Ini nomor formulir 001, nama proyek web, manajer proyek Nurhuda, bidang teknologi informasi, nama pengusul tim proyek, tanggal 8 Januari 2025. Proyek sistem informasi sewa kontrakan. Tanggal permintaan. Yang pertama, informasi pemohon. Di dalam informasi pemohon ada nama pemohon, jabatan, email, dan telepon. Yang kedua, deskripsi permintaan perubahan. Di sini ada judul perubahan dan deskripsi perubahan. Yang ketiga, alasan permintaan perubahan. Sini ada alasan perubahan. Berhenti video. Yang keempat yaitu dampak perubahan. Yang isinya dampak terhadap waktu, dampak terhadap biaya, dampak terhadap kualitas. Yang kelima, kriteria keberhasilan. Di dalamnya indikator keberhasilan perubahan. Dan yang keenam, tanda tangan. Di dalam tanda tangan itu
tanda tangan pemohon, dan tanggal. Manajer proyek atau untuk persetujuan dan tanggal. Selanjutnya yang kedua yaitu daftar permintaan perubahan. Daftar permintaan perubahan atau change request log. Dan ini adalah daftar permintaan perubahan tersebut. Selanjutnya lampiran C. Yang pertama struktur rincian pekerjaan. Struktur rincian pekerjaan atau work breakdown struktur. Nama proyek Sistem Informasi Sewa Kontrakan atau web. Nama manajer Nurhuda bidang teknologi informasi. Yang pertama proyek Sistem Informasi Sewa Kontrakan. Perencanaan proyek. Di dalamnya identifikasi pemangku kepentingan, penentuan tujuan proyek, penyusunan rencana komunikasi, penyusunan rencana manajemen risiko. Yang kedua, analisis kebutuhan. Di dalamnya pengumpulan persyaratan pengguna, analisis kebutuhan fungsional, penyusunan ke dokumen spesifikasi kebutuhan. Yang ketiga, desain sistem. Di dalamnya desain arsitektur sistem, desain antarmuka pengguna atau UI atau UX, desain basis data. Yang keempat, pengembangan sistem. Di dalamnya pengembangan modul front-end, pengembangan modul back-end, integrasi dengan sistem pembayaran, implementasi fitur pencarian. Yang kelima, pengujian sistem. Di dalamnya penyusun rencana pengujian, pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian penerimaan pengguna. Yang keenam, implementasi sistem. Di dalamnya pelatihan pengguna, migrasi data, peluncuran sistem. Yang ketujuh, pemeliharaan dan dukungan. Itu di dalamnya pemantauan sistem, pembaruan dan perbaikan dukungan pengguna. Dan yang kedelapan, penutup proyek. Di dalamnya evaluasi proyek, penyusunan laporan akhir, serah terima dokumen proyek. Keterangan level 1 menunjukkan nama proyek secara keseluruhan. Level 2 menunjukkan fase untuk level 2 menunjukkan fase atau komponen utama dalam proyek. Yang ketiga, menunjukkan tugas-tugas spesifik yang harus diselesaikan dalam masing-masing fase. Selanjutnya, penugasan tim proyek. Penugasan tim proyek atau project team assignment. Dan inilah penugasan tim proyeknya. Itu dibuat oleh nama Nurhuda, jabatan manajer proyek, tanggal 6 Januari 2025. Disetujui oleh Hairul Abdi, pemilik proyek, tanggal 6 Januari 2025. Selanjutnya jadwal proyek. Jadwal proyek. Dan inilah jadwal proyeknya. Yaitu dibuat oleh Nurhuda, manajer proyek 5 Januari. Disetujui oleh Hairul Abdi, pemilik proyek tanggal 5 Januari. Selanjutnya rencana anggaran belanja proyek. Rencana anggaran proyek. Inilah contoh anggaran rencana anggaran proyek. Dibuat oleh Nurhuda, manajer proyek tanggal 30 Januari 2025. Disetujui oleh Hairul Abdi, pemilik proyek, tanggal 30 Januari 2025. Dan itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.